seperti kayak aku sama dia berkomunikasi untuk saling menguatkan. Kayak ku yakin kau dikirim Tuhan untukku untuk bahagiakanku selamanya. Dan nggak cuman itu juga, tapi kehadiran ini Dede. buah hati juga. Ku yakin kau dikirim Tuhan untukku. Hai guys, balik lagi nih, ketemu lagi di Tanya Tawa Candaannya. Tepuk tangan dong ya di studio. Semangat dong, Yeay. semangat. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian semua yang udah selalu setia menjadi penonton Tanya. Karena dari kemarin Tanya tuh kayak viewsnya banyak banget gitu. I love you so much. Nah, untuk hari ini, di episode kali ini ada warna-warna dan bumbu-bumbu yang berbeda karena bintang tamunya ada dua nih guys, tapi sepasang. Mereka dua tapi menjadi satu. Nah, aku kedatangan tamu yang bisa menginspirasi banyak orang tentang kisah cintanya. Pasangan muda terhits tahun 2020 ada Ray dan Dinda. Yeay. Baru disebutin namanya aja udah banget ya, udah tatap-tatapan. Memperhatikan sekali ya. Iya. Mau mencontohi kali ya? Kalian apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, mereka ini guys muda-muda banget nih, tapi ternyata mereka udah suami istri. Dan Dinda lagi hamil, lagi 5 bulan ya? 5 bulan 5 bulan jalan ya? Nah, berarti kalau 5 bulan lahirnya 4 bulan lagi, kalau lahir anaknya bintangnya apa ya? Gue zodiak banget lagi anaknya. Apa ya? Kalau nggak Insyaallah, Juli, kalau nggak Juni, Juli ya? Ya Cancer kayaknya. Cancer. Iya. Semoga Cancer atau? Semoga Cancer jangan Gemini lah ya. Jangan Gemini ya. Kenapa tuh? Oh, Kenapa Gemini? Nggak tahu, ya udah. Kamu selama hamil ini udah 5 bulan, ada ngidam-ngidam apa yang aneh gitu nggak sih atau apa? Atau cerita tentang kehamilan kamu selama 5 bulan ini gimana? Ngidam sih nggak gitu banyak yang aneh ya. Pernah cuman kayak rambutan, waktu itu memang lagi belum musim rambutan doang. Terus kayak muntah-muntahnya tuh paling lebih banyak keringnya yang muntah. Bentar, bapaknya bisa muntah? Bapaknya. Bisa. Kenapa? Sebelumnya aku juga nggak percaya sih kayak gitu. Itu cuman pas ngerasain langsung ya, kayak di saat misalnya kayak malam sebelum tidur kok mual gitu, pengen muntah. Itu pas berapa kandungan usianya? 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. 3 bulan. Oh, Dan itu terjadi beneran ada. gitu ya? Gitu Terus bener. dia tiba-tiba malam pengen makan cookies Makan biasanya. cookies sampai yang kayak ngejar banget orang cookiesnya, tokonya udah tutup tapi kayak harus hari ini kayak gitu. Jadi yang Percaya ibunya nggak percaya kamu apa sih? dia? Hah? Yang ibunya kamu apa dia? Dia, tapi aku yang bikin. Oh bener juga, nggak apa-apa, udah halal guys. Bebas, suami istri bebas. Nah, kata orang sih kalau bapaknya yang lebih banyak ngidam gitu, mungkin dia yang lebih sayang katanya. Padahal mah enggak ya. Lebih sayang ke anaknya? Lebih sayang ke anak. Apa ke istrinya? Ke istrinya. Oh gitu. Tapi aku enggak, sama kita. Sama saling sayang kita. Pakaian sanitizer dulu ah. Oh, terus. Ray, gimana nih sebagai suami? Ngerasain ada perubahan apa sama diri Dinda dibandingin sama sebelum hamil? Jadi kalian tuh nikah udah berapa lama sih? Kita 7 bulan jalan ya? 7 bulan jalan. 7 bulan jalan, alhamdulillah. Kalau dibilang perubahan sebenarnya nggak ada sih. Karena emang apa ya, aku sebelum kenal dia pun ya, maksudnya kayak sebelum kita berkenalan tuh kayak gimana, aku emang udah mikirin nggak yang kayak dia bakal seperti yang pertama kali aku kenal. Dia pasti bakal berubah gitu loh. Dalam arti kayak pertama ketemu mungkin dia manis, setelah itu dia mungkin ada asamnya, ada pahitnya, tapi itu wajar gitu loh. Ya kan manusia ya, say, manusia nggak ada yang gitu. sempurna. Terus Cuman mungkin kalau pas selama hamil itu lebih ke apa ya, moodnya kali ya. sensitif Mood nggak? swing. Sensitif banget. Sensitifnya yang nangis apa yang marah-marah? Kamu nggak pernah marah sih dia. Oh nggak pernah? Nangis paling nangis. Oh nangis. Nangis. Jadi kalian udah bareng Ngambek. sebagai Ngambek, oh dia suami ngambek istri kan? 7 bulan? 7 bulan. Nggak pernah marah? Nggak pernah sih, dia ngambek doang paling. Marah-marahnya bukan yang marah. Nggak, itu nggak marah, itu sayang namanya itu. Iya sayang. Oh gitu. Oke. Nah, Dinda sendiri gimana nih first time ngerasain hamil gitu? Kalian tuh emang ngeplan pengen cepet-cepet punya anak atau kayak ya udah
let it flow aja, tahu-tahu dapat alhamdulillah gitu. Nah kamu berarti kan first time nih hamil, apa sih rasanya? Aku jadi pengen hamil. Aduh, Nikah dulu. Dulu suaminya maksudnya. Iya. gimana ya? Rasanya kaget sih, sempet kaget soalnya kan pertama nikahnya aja udah kaget, terus ini langsung punya anak pula gitu. Padahal tuh kita kayak pengennya tuh sebenarnya tuh kita ya udah nikmatin aja gitu, pengen pacaran dulu kayak gitu lah. Tapi ya alhamdulillah dikasih sama Allah cepat dan syukurin aja sih semuanya sih, lebih ke situ. Dan sekarang kita lagi di fase yang kalau mau ngaca gitu ya di kamar, yang kamu beneran hamil loh, yang ternyata yang nggak nyangka iya gitu perut ya. kamu makin membesar loh. Oh, gitu. Nah, kalian udah tahu belum kira-kira jenis kelamin babynya itu apa? Cewek atau cowok? Kemarin sih dibilang dokter masih 50-50, cuman sempat ngeliat kayaknya cowok, tapi masih kayaknya belum fix 100%. Udah diungkapin nih. Enggak, belum fix 100% karena kan bisa aja berubah gitu kan. Karena posisi bayi itu kan menentukan banget. Kemarin lagi yang nutupin. Oh gitu. Nah terus nih so far persiapan jadi ayah dan ibu gimana nih? Apakah udah ada persiapan tertentu? Mungkin apa ya, jadi ayah sama ibu persiapannya udah beli box bayi atau apa? Atau lebih ke mentalnya udah disiapin atau apa gitu? Kalau untuk kayak peralatan atau yang kayak gitu-gitu sih kita ngalir aja sih. Cuman kalau mental itu yang justru sebenarnya harus disiapin ya. Tapi ya kita lebih banyak kayak diskusi, terus kayak tanya sama orang tua. Lebih ke situ sih, nggak ada yang harus gini gitu, enggak. Kalau barang ntar tunggu endorsan aja lah ya. Ntar juga di DM pasti kan Udah ada nawarin. kok, Iya, tenang aja, banyak langsung kan? gitu. Oke. Nah, terus aku mau bahas nih flashback kisah ta'aruf kalian. Aku juga kepo. Nah, Ray sama Dinda flashback ya ke kisah perjalanan cinta kalian nih. Karena aku penasaran. Kalian tuh bener-bener ketemuannya cuma sekali, terus habis itu ta'aruf dan akhirnya nikah atau gimana sih? Boleh nggak ceritain dari awal banget? Gimana? Bisa kenal, bisa ta'aruf, bisa nikah tuh gimana? Kita 2 kali kayaknya. Kita 2 kali ketemu. 2 kali ketemu. Tapi nggak pernah lama. Nggak pernah lama, itu pun kita ketemu cuman kayak yang jadi kita ketemunya tuh cuman yang ya halo Ray, Dinda, oh nanti ini yang bakal dipasangin di film kamu nanti kayak gitu. Oh, kalian ketemu di kerjaan Project. berarti ya. Terus Film, pas yang kedua kali itu Yang kita kedua kalinya juga karena film juga. jadi di production house kita disuruh review film, tapi filmnya tentang kayak pernikahan gitu. Akhirnya kayak kita duduk Pernikahan muda pernikahan juga. muda terus nonton yang oh ternyata nikah tuh kayak gini ya. Oh, nikah tuh kayak gini, ada mood swingnya kayak gini. Akhirnya pas turun tangga tuh dia sempat nanya kan yang kamu udah rencana nikah muda nggak sih? Aku nanya, sebelumnya aku tanya dulu sama kamu pernah pacaran atau enggak? Oh iya, pernah pacaran apa enggak? pernah nggak? Pernah. Pernah. Kita sebelum ta'aruf kita pacaran, bahkan kita sangat asing dengan yang nama ta'aruf. Aku tuh nggak, aku sangat kayak enggak lah, kalau disuruh pilih tuh aku lebih milih untuk nggak ta'aruf daripada ta'aruf. Tapi kalian berdua nggak pernah pacaran. Kita nggak satu pacaran. sama lain. Satu sama Cuman lain, sebelumnya kalian adalah orang yang pacaran. Pacaran sama orang lain. Orang lain. Gitu. Terus. Gitu, terus aku tanya, karena kan waktu itu aku ngelihatnya tuh kayak agak polos ya bapak ini gitu kan, polos. Terus aku mikir kayak, nih orang pernah pacaran gak ya? Terus aku kayak takutnya kan kita dipasangin kan, takut susah dapet chemistry dalam film kita itu nantinya gitu. Ternyata dia bilang pernah, oh ya udah gitu. Terus ngelihat hasil dari film yang kita tonton sebelumnya, akhirnya aku nanya sama dia, ada target nikah muda kayak gitu-gitu. Kamu kode itu pasti. Kenapa jonggol lah? Iya, terus kenapa tiba-tiba bisa ya udah yuk ta'aruf, itu gimana? Itu pertemuan ketiga ya. Jadi sebelumnya itu kan aku punya grup Adam, jadi kita situ kayak nyanyi berempat. 3 orang udah nikah, ta'aruf semua, tinggal aku doang yang masih sendiri. Kayak kita ngobrol-ngobrol, terus aku kayak flashback gitu sih, kayak sebenarnya tujuan hidup aku apa sih? Kayak selain membahagiakan keluarga, ya udah misalnya kayak kita tuh manusia, kita bukan malaikat, kita banyak nafsu tiba-tiba datang dari sono, dari sini. Jadi ya untuk mencegah itu ya kita dengan hubungan pernikahan gitu kan. Cuman sebelumnya itu belum tahu siapa kira-kira cewek yang bakal aku nikahin. Cuman sempat, ini sama Kak Febri nih. Itu udah mikir pengen ta'aruf, berarti kamu itu dari berapa lama yang lalu? Udah punya pikiran kayak gue bakal ta'aruf nih kayak teman-teman gue gitu? Ta'aruf itu dari 3 bulan sebelum nikah. Tapi kalau mau nikah muda udah lama, bahkan
Aku pernah umroh sama Kak Febri, tim Anya juga, tim Wow. Kita bercanda di lift, terus kayaknya pas pulang ini nikah kali ya gitu. Terus dia bilang nikah sama siapa gitu. Sama Dinda aja katanya dia. Terus Dinda punya pacar orang. Jadi waktu itu karena udah kenal, aku masuk close friend-nya Dinda kan. Dia posting foto pacarnya. Jadi orang dia punya pacar. Cuma mungkin selama di sana diaminin sama malaikat kali ya. Oh gitu. Akhirnya nikah. Terus kenapa milih Dinda? Yang suka duluan siapa? Aku. Dianya suka nggak menurut kamu? Terserah itu urusan dia. Urusan dia? Iya, urusan dia. Gimana caranya aku yakinin dia dulu nih. Jadi pas Terus langsung. kenapa aku mutusin suka sama dia, karena jujur aku tuh paling takut banget ketemu sama orang yang suka sama aku tapi sama keluarga aku enggak. Yang khususnya orang tua gitu kan. Aku ngelihat dia bagaimana ke keluarganya dia ke mamanya, dia ke abang-abangnya, ke ipar-iparnya, semuanya itu udah bikin aku jadi kayak berpikir ini modal kuat buat insya Allah aku bakal seriusin dia, tapi tergantung dia terima apa enggak. Akhirnya pertemuan ketiga datang ke rumah dia. Sebelum pertemuan kamu nanya dulu di DM. Oh iya, aku DM tipe suami idaman. Ya itu. Lu ngelamar di DM gimana? Enggak, nanya dulu. Gue bingung. Nanyanya di DM tipe suami idaman gitu kan. Karena aku juga nyari tahu tata krama orang bertanya tuh nggak apa-apa kalau misalnya kita mau nanya tipe suami idaman gitu. Kalau misalnya kayak aku bisa memenuhi syaratnya ya udah aku lanjut, cuma kalau misalnya kayak enggak apa-apa. Terus kamu jawab apa ya waktu itu? Gitulah udah ada di postingan-postingan terus. Iya, akhirnya udah aku pernah mutusin. dibahas juga sih. Akhirnya aku mutusin datang ke rumah dia. Terus kayak ini gara-gara Mas Wawan sebenarnya ini. Jadi hari itu pertama aku datang, aku belum ada niat buat menyatakan langsung. Jadi lebih bahwa ke mau tahu taruh. Aku pengennya kayak kenalan dulu sama orang tuanya, meninggalkan kesan yang baik kayak gitu kan. Ngobrol-ngobrol, sharing, tiba-tiba Mas Wawan langsung. Jadi gini, Ma, Dinda, abang-abang, maksud kita kesini tuh mau nganter Ray karena Ray mau ngungkapin sesuatu, ada yang mau dia jelasin. Yaudah Ray, bismillah. Langsung di situ kayak nggak ada persiapan, langsung ya oke, bismillah. Aku kesini niatnya mau silaturahmi sama mama sama abang-abang sekaligus mau minta restu mau taarufin Dinda. Tapi itu sebelum itu kalian udah chat setiap hari gitu? Enggak, kita nggak chat. Kalaupun chat lebih ke Din, kamu udah dapat skrip belum kayak gitu? Karena film kan, dapat Sama skrip belum? chat terakhir nanyain yang tipe suami idaman Iya, itu. Itu doang. Berarti pengenalannya itu malah setelah menikah ya, jauh lebih banyak setelah menikah untuk interaksi secara langsung berdua gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya nih aku mau nanya, misalnya kamu ketemu perempuan lain misalnya, bukan Dinda gitu. Apakah kamu juga akan taarufin dia? Misalnya kamu juga sukanya sama kayak suka sama Dinda gitu misalnya. Sebenarnya aku juga orang yang baru belajar sih, kayak kalau banyak orang yang bilang kayak udah taaruf berarti udah jago nih agamanya. Sebenarnya nggak juga, aku baru belajar. Kalau prinsip aku, karena aku sebelumnya juga pacaran, aku memperlukan perempuan, ada adabnya, tetapi bagaimana dianya dulu nih. Kayak dia minta di-treat seperti apa sih? Pas ketemu Dinda itu pas banget aku baru belajar juga, jadi pas ngelihat dia pun, kayak mungkin aku sama perempuan lain sentuhan, salaman gitu kan, tosan. Cuman pas ngelihat dia, kayaknya body language dia untuk kayaknya gue nggak sentuhan sama cowok nih. Jadi ya udah gue ngikutin alurnya dia kayak gitu. Oke. Nah, terus katanya Dinda sempat nolak sinyal dari Ray berkali-kali, cuman nggak ngeh. Itu gimana Mas? Ya jadi aku tuh karena nggak percaya, terus kayak nggak yakin sama ta'aruf, terus lebih memilih untuk pacaran daripada ta'aruf sebelumnya itu. Jadi kayak aku tuh nggak yakin gitu, ini keputusan yang tepat atau enggak kayak gitu. Pas Ray datang terus aku langsung mikir, aku cuman jawab lewat chat doang, aduh kayak aku belum yakin deh. Gimana ya gitu, tapi dia berusaha untuk meyakinkan untuk kalau memang ini coba aja, niatnya kan baik kan untuk ibadah bla 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 bla, kamu pikirin baik-baik dan diskusi sama keluarga kamu, kata dia kayak gitu. Ya udah akhirnya aku coba diskusi lagi, terus sempat galau, sempat bimbang karena adanya godaan-godaan lain gitu kan, godaan lain misalkan kayak sebelum menikah. Misalkan kayak laki-laki lain kayak gitu, kayak mantan pacar atau siapa yang kayak gitu-gitu loh. Akhirnya sempat nolak lagi, terus terakhir cuman minta Ray menyarankan aku untuk nanya sama mama sama abang. Aku cuman tanya sama keluargaku gimana kalau kedepannya gini, resikonya seperti ini, kalau aku sama dia begini. Terus mama cuman jawab
ya kalau mama nggak tahu kenapa mama lega kalau ngeliat kamu sama Ray. Bismillah aja, masalah rezeki, masalah gimana nanti serahin aja sama Allah, yang penting lihat kamu ibadah. Berarti mama kenal sama Ray itu juga baru kan? Baru sekali itu ke rumah. Tapi mama emang maksudnya mudah yakin sama laki-laki yang ada di hidup kamu atau kayak sama Ray doang nih dia begini? Wah, mama tuh susah banget. Malahan susah. Susah banget. Cuma sama Ray doang dia bisa sampai kayak gitu. Lo gimana caranya buat meyakinkan calon mertua? Gue minta tips dong. Kisi-kisi nih. Apa ya? Gue Karena juga waktu minta datang. langsung Apa juga emang kali Ray ya? orangnya ya udah gitu aja gitu ya, santun baik gitu jadi kayak Sebenarnya kalau santun mah udah standar sih ya, setiap ya harus sih. harus sih itu kan. Maksudnya walaupun bukan depan mertua juga orang yang lebih tua harus santun Lo gitu kan. meyakinkan calon mertua sekali ketemu itu nggak gampang loh. Iya sih, mungkin juga udah rezeki sama plus datang tuh emang bener-bener apa adanya gitu loh. Ya nggak bisa dipungkiri cowok tuh punya gengsi kayak gitu kan. Cuman ya udah, lo bukan mau pacaran lagi nih, lo mau minta anak orang, ya lo harus seadanya diri lo. Jadi pas datang bilang iya aku begini, aku anak keberapa kayak gitu. Ya mungkin mama interest ngeliat aku, sama mungkin mama ngeliat juga tulus niat aku minta ke Dinda kayak gitu, dan alhamdulillah diterima. Dan aku sih yang paling aku amalin tuh kayak aku tuh sholawat dari turun rumah sampai di depan rumahnya Dinda, sampai dalam rumah, sampai ngobrol sama mama tuh dalam hati aku sholawat mulu. Perlu dicontoh mungkin nanti ya kalau ketemu calon mertua. Nah, kalian tuh sempat ada keraguan atau ketakutan gitu nggak sih untuk menjalankan semua ini gitu? Ada lah pasti, apalagi menjelang hari H yang ya. Oh, prosesnya berapa lama tuh? Dari nge-propose sampai akhirnya nikah ijab kabul tuh berapa lama? Sebulan ada? Dari datang ke rumah itu Mei. Akhir dua Mei. bulan kurang ya. Ya, 2 bulan Pokoknya datang ke rumah itu 2 bulan kurang, akhirnya kita lamaran, kalau di ta'aruf tuh bilangnya hitbah. Tanggal 9 Juli, tanggal 10-nya langsung akad nikah. Jadi beda sehari doang lamaran sama ini. Gitu. Keraguan tuh banyak, apalagi kalau udah mau nikah. Karena kan banyak orang yang kalau menjelang pernikahan tuh pada ragu gitu kan. Iya. Kayak katanya Yang nggak ta'aruf aja pada ragu gitu. iya loh. gitu loh. Apalagi Apalagi yang- ta'aruf yang Kita cuma modal ketemu positive berapa thinking kali. doang nih gitu. Iya, iya. Terus katanya kalau mau nikah itu jadi laris manis. Jadi misalnya kayak sebelumnya lo suka sama si A, tiba-tiba pas udah mau nikah si A-nya malah suka sama kita. Itu kita ngerasain semua Itu tuh. fakta tapi di antara kalian tiba-tiba pas mau nikah tahu-tahu kayak lah kok mantan gue ada yang balik, kok ada orang kayak suka sama gue atau apa, itu ngerasain kayak gitu? Kalau dia ngerasa, aku juga ngerasa sebenarnya. Jadi kayak kalau di aku tuh lebih ke nggak nyatain, tapi kayak kok udah mulai ngerespon kayak gitu-gitu kan, balas-balas story kayak gitu-gitu. Di kamu juga kan? Cuman alhamdulillah karena emang mungkin niat baik ya. Sampai akhirnya pas hari H itu pas aku bangun ngaca, abis sholat subuh ngaca, terus kayak ini beneran gue mau nikah nih, ini besok gue udah mau jadi suami orang, besok gue udah harus nanggung dosa orang gitu kan, besok gue udah mau bertanggung jawab anak orang. Kalau misalnya emang orang itu belum tepat, gue masih berharap sebelum ijab kabul nih berapa jam lagi, apa kayak terjadi, entah itu dibubarin orang ataupun apa. Kalau emang itu nggak jodoh ya, Kalau jangan emang sampai nggak udah jodoh. iya, jangan sampai itu kayak gitu. Minta yang terbaik terus. Minta yang terbaik. Lah, karena godaannya benar-benar banyak banget sebelum menikah itu. Iya, dan doa gue juga bukan yang semoga Dinda, ya Allah semoga Dinda, bukan. Kalau emang Dinda nggak bagus, nggak baik, tunjukinlah jelek-jeleknya, minimal dia ngebentak orang kenceng banget depan gua, itu kan jadi pertimbangan ya kayak gitu-gitu. Cuman alhamdulillah mah dia manis-manis aja sih. Oh. Tapi aku juga pernah ada merasakan di posisi itu sih. Aku pernah waktu itu kayak suatu malam aku kayak galau, terus random aja aku ya kayak semacam sholat tahajud gitu, terus aku minta apa ya, bukan minta sih, aku kayak berdoa kalau emang dia yang terbaik buat aku tolong dekatkanlah, kalau misalnya dia nggak baik buat aku jauhkanlah. Bener sama Tuhan dijauhin. Oh kirain kalau nggak deket dicek lagi. Iya, jadi kayak gitu. Jadi emang iya ya, Tuhan selalu punya cara sendiri Tuhan ya. itu baik banget ya. Kayak gue bilang, gue nemuin Dinda ini ngerasa definisi menikah dengan orang yang tepat. Kenapa? Karena gue ngerasa satu frekuensi, even kayak ketawa kecil aja tuh kita di dalam kamar ngeliat hal yang mungkin orang lain gak ketawa, tapi kita ketawa bareng kayak gitu kan. Klop Hal-hal banget konyol kayak gitu kan. Dan gue ngerasa kenapa gue bilang Tuhan tuh baik banget sama gue, Allah tuh baik banget. Sebelumnya gue bukan orang yang kayak pacaran sana sini buat
kata orang kan kayak biasanya seleksi kan, kayak si A, si B, si C akhirnya nemuin yang D karena kan kekurangan-kekurangan yang di A, B, C itu nggak ditemui jadi pembelajaran akhirnya dapet D yang bagus. Karena gue bukan tipe orang yang kayak gitu, ya udah gue serahin ke atas. Ya semoga sekali ketemu yang baik deh. Karena yang paling jago banget nyeleksi itu yang di atas. Akhirnya ya alhamdulillah ketemu Dinda. Bener tuh, tolong di quotes, dikutip ntar ada tulisannya yang paling jago nyeleksi itu yang di atas, bukan kita. Kadang Bukan kita kesibukan nyeleksi orang ya, kayak ngelihatnya oh ada negatifnya, nggak jadi sama yang ini. Karena nafsu kan? Iya, ujung-ujungnya nggak nemu-nemu gitu. Nggak nemu-nemu, terlalu banyak milih kayak terlalu gitu. perfeksionis gitu. Oke, nah sekarang aku pengen nanya nih, kalau misalnya ta'aruf itu mekanismenya kayak gimana sih? Beneran kayak tukeran, ada proposalnya atau apanya gitu nggak sih? Sebenarnya kalau ta'aruf yang bener-bener Awam banget soalnya aku yang justru banyak orang nggak tahu, itu emang pakai proposal. Cuman kan kalau misalnya kayak aku sama dia itu karena backgroundnya kita udah saling kenal sebelumnya karena ada project film, ya diusahain setiap pertemuan itu kita harus ada orang yang perantarain, jangan kita langsung. Jadi kita tuh kayak ta'aruf nggak yang kayak misalnya kita start ta'aruf nih hari ini, nggak langsung bakal nikah. Nanti kita ada beberapa fase yang ketemu lagi, kita ngobrolin soal misalnya penyakit atau soal keuangan. Tiba-tiba salah satunya kayaknya gue nggak lanjut deh. Udah langsung pisah aja, udah nggak apa-apa. Yang penting ada perantara. Karena sebenarnya ta'aruf itu kan artinya juga kan kita kan perkenalan kan. Jadi gimana caranya kita tuh mengenal calon pasangan kita gitu. Jadi bukan berarti yang kita benar-benar buta banget tuh enggak gitu. Kita memang benar-benar harus tahu calon pasangan kita tuh seperti apa. Cara kamu menabung misalkan, kontrol keuangan, terus kayak kamu punya penyakit apa, itu bahkan harus ditanyain banget gitu dan diharuskan gitu. Makanya menurut aku dan beberapa orang ya, maksudnya kita juga udah banyak diskusi, tanya juga sama Ustadz gitu kan. Ya kita memang harus kayak misalkan teleponan tapi didampingin sama siapa gitu, itu nggak masalah gitu. Jadi bukan yang bener-bener buta banget tuh. Apakah harus selalu ada pendamping ya atau kayak berdua juga? Harus kecuali ada. misalnya pendamping kalau misalnya kayaknya kamu harus tanyain personal tentang penyakit, itu nggak apa-apa mungkin kayak teleponan, karena kan itu privacy banget ya gitu. dan kayak ngerasa sih ta'aruf ini bagus banget karena apa ya, kalau misalnya aku nih posisi suami, dia istri sebelum kita nikah ya, kayak oh istri tuh harus begini, kadang kan si cewek ini ngerasa kayak lo apaan sih, kayak terlalu banyak aturan dari lo gitu kan. Begitupun sebaliknya, tapi kalau sama ustadz tuh enak banget, jadi kayak istri tuh harus begini ya, suami juga harus tahu diri begini, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tidak merasa digurui atau tidak merasa apa digurui, gitu ya? masih tertekan. Bahkan kita harus nanyain syaratnya juga tuh boleh gitu kayak. Syarat kalau mau jadi suami gitu. Misalkan aku mau nih ditaarufin kamu, tapi syaratnya gini ya, nggak boleh. Nggak mau di poligami misalkan, atau nggak mau ini, atau misalkan apa, kayak gitu tuh boleh banget gitu. Interesting. Nah, nikah di usia muda, keren sih. Aku juga pengen tapi belum nemu jodohnya. Aku minta tips dong gimana caranya biar cowok yang ngedeketin aku langsung ngajak nikah. Wok. Ini prompter bercanda mulu nih. Oke, Dinda, aku minta tips dong gimana sih caranya. Tapi kamu sebelum sama Ray, kamu pernah nggak sih diajak nikah sama orang? Pernah lah, pernah. Cuman bukan ta'aruf ya waktu itu. Iya. Memang karena pernah pacaran, terus kayak dijanjikan akan menikah. Oh iya. Gitu. Biasanya kan kalau emang pacaran serius pasti kan arahnya ke sana kan. Iya, pacaran serius lah gitu. Terus berarti kamu ini udah pakai hijab itu sudah berapa lama? Udah 2019 awal. Oh, 2019 awal. Baru. Terus itu tuh tadi balik ke pertanyaannya, iya tipsnya gimana sih biar aku kayak dinikahin sama cowok apa gimana ya? Biar langsung kali ya, pengen udah ngebet ya. Enggak juga sih, ditanya sama prompter aja. Tuh kan unyu banget, tebel. Terus gimana Nggak ya? ada tips, nggak ada gimana ya, karena aku pun juga dulu kalau ditanya pengen nikah, pengen banget nikah gitu. Cuman kita nggak tahu, walaupun punya pacarnya, cuman kita nggak tahu gitu loh akan menikah dengan dia atau misalkan menikahnya kapan, nggak tahu. Karena aku selalu minta sama yang di atas sih, ya Allah kalau memang dia jodohku ya maka dekatkanlah, permudahkanlah, tapi kalau memang bukan ya berilah yang terbaik. Selalu kayak gitu. Terbaik itu kan bukan cuma sama pasangannya, tapi waktunya juga yang terbaik gitu. Jadi nggak Di saat yang tepat. Iya, di saat yang tepat gitu. Menikah enak banget sih sumpah. Iya. Enak Iya. banget.
tuh guys. Asalkan mau belajar sih, karena banyak tuh yang kayak mau nikah tapi nikah karena orang lain nikah, bukan karena siap. Padahal Iya itu. ya Banyak. definisi nikah karena siap, kayak ibaratnya sebelumnya lu mungkin anak nongkrong banget nih. Pas udah nikah ya udah harus tahu porsi gitu loh. Dan mungkin kalau suaminya yang suka kayak yang ya udah pergi aja tanpa izin kayak gitu. Ya sebagai istri juga harus tahu diri nanya ke suami, karena apapun tuh serba tanya. Ibaratnya kayak kalaupun gue sebagai suami memutusin sesuatu tuh harus tanya ke dia, karena gue nggak mau cuman make hak sebagai suami untuk memutuskan sesuatu tapi gue nggak berkah. Kayak contohnya gue makan tapi nggak kenyang. Nah, berarti ini kan yang Ray sukain dari Dinda itu kan adalah sehingga tadi udah yakin mau taruhin Dinda itu kan berarti kan personalitinya dia sebagai perempuan, cara dia sama keluarganya kayak gimana gitu-gitu kan, sopan santunnya, beragamanya. Nah, aku berarti mau nanya lagi sama Dinda, kalau tadi Dinda bilang akhirnya hijrah di 2019 awal, inspirasi untuk hijrah tuh apa berarti waktu itu? Sebenarnya aku tuh pengen dibilang hijrah banget tuh belum. Cuman aku selalu belajar. Aku pengen belajar untuk jadi orang yang lebih baik lagi aja sih gitu. Dan aku udah pernah mimpi di 2015-2014 waktu itu pas case dimana pesawat jatuh waktu itu. Terus kayak aku kepikiran, aku takut banget, takut mati lah gitu kan. Takut mati sampai akhirnya baru terlaksananya itu setelah papa meninggal 2015 terlaksana. Aku udah pernah coba tuh akhirnya coba hijab tapi nggak lama gitu, karena aku ngerasa kayak aduh gue besok masih ada kerjaan yang mengharuskan gue untuk lepas hijab gitu kan. Akhirnya kayak gagal, terus sempat sempat kayak kenal tuh live music lah kayak gitu, sempet tahu lah kayak gitu kan, sampai akhirnya di 2019 awal tuh kayak mikir gitu, Din ngapain ya kayak gini terus gitu, kayak tujuan hidup lo yang dulu tuh kemana gitu, sampai akhirnya sadar aja dengan sendirinya Allah kasih hidayah. Dan menurut gue kayak hidayah tuh nggak bisa datang terus menerus, dan lo harus jemput hidayah itu sendiri, karena kalau nggak lo yang jemput ya lo nggak akan bisa berubah jadi lebih baik kayak gitu. Akhirnya Definisi kamu dapat hidayah tuh apa? Apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi apa sehingga kamu kayak nyadar oh ini gue dapet hidayah nih, gue harus berubah atau apa? Hidayah tuh banyak ya, banyaknya tuh ini menurut aku ya, kayak misalkan kita ngelihat tiba-tiba ketemu sama ustadz terus dia kasih kita ceramah dan itu kena di diri kita, itu menurutku udah hidayah. Terus misalkan kita ketemu dengan lingkungan yang super baik atau kerjaan yang super baik yang ngebawa kita jadi lebih ingat sama yang di atas, itu menurutku itu hidayah. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Tapi berarti kalau kamu tuh emang dari dulu udah maksudnya lumayan islami, atau semenjak coba pakai hijab itu baru kamu kayak bener-bener islami banget? Sejujurnya aku tuh balik lagi masih belajar terus menerus. Kayak setelah aku berhijab aku mulai dari Qur'an pertama, aku cobain untuk perdalam lagi sampai sekarang gitu, sampai sekarang alhamdulillah udah Al-Quran, cuman kayak masih terbata gitu. Cuma kan itulah nikmatnya prosesnya itu gitu. Jadi kayak menikmati semuanya aja sih. Oh iya, kalau Ray, berarti tuh kamu emang dari dulu tuh backgroundnya udah islami gitu, atau kamu juga ada mendapat hidayah di umur berapa sampai akhirnya kamu beneran islami banget gitu? Sebenarnya sih seislami-islaminya orang tuh pasti ada masa remajanya, coba-coba kayak gitu. Cuman Ups and down-nya juga. Iya, ups and down-nya juga. Bahkan sampai sekarang nggak menjamin kita juga udah terlihat sosmed bagus banget, kita juga udah yang agamanya baik banget, enggak juga. Cuman alhamdulillah aku dari TK Islam, SD umum, SMP tuh aku madrasah. Abis itu aku SMA aku lanjutin madrasah juga. Sampai akhirnya aku mau kuliah itu tadinya di Jogja ambil Muhammadiyah juga, cuman nggak jadi, akhirnya ke Jakarta. Jadi alhamdulillah dapat bekal-bekal dari sekolah sih sebenarnya. Jadi dan ilmunya banyak dari juga situ ya, sama keluarga juga Sama berarti keluarga. ya. Sama sebenarnya keinginan sih, karena banyak juga teman-teman yang satu sekolah, sepergaulan yang emang udah kemana-mana gitu. Pendirian prinsip. Oke. Nah, tapi nih, di antara kalian, siapa sih yang di rumah paling telaten, paling perfeksionis sebagai suami istri? Siapa yang? Siapa yang suka mungkin nyuci baju, apa nyuci piring, apa nyetrika, atau itu maksudnya pembagian pekerjaan rumah tuh ada nggak sih? Atau kayak apa gitu? Siapa yang lebih kayak, aduh kamu nih jangan taruh di sini dong gitu, atau apa gitu?
kali Dia- ya? Aku kan Dinda kali ya. Aku Dinda, ya? Dinda. Lebih rapih berarti gitu. lebih ya? rapih sih, bisa dibilang. Aku juga rapi ya. Ih, kamu rapi. Cocok. Kamu rapi, cuman maksudnya Cocok. tetep lah serapi-rapinya kamu cowok. Iya. Anduk kadang-kadang masih suka taruh di mana yang kayak gitu-gitu loh. Saya butuh perhatian doang sih itu biar anduknya di. Oh gitu. Berarti besok-besok aku biarin aja gitu ya. Tapi di rumah tuh kita udah porsi masing-masing. Jadi kayak aku pernah satu kali itu yang terharu banget ya karena mau sholat Jumat mandi pas keluar kamar mandi yang itu kaos dalam, ini bajunya ini. Aku yang kayak basically aku bisa ngelakuin itu semua tanpa dibantuin Sendiri. orang. Tapi Tapi dia melakukan itu. setelah menikah dilayanin sama istri hal simple yang sebenarnya pahalanya gede itu bener-bener nikmat banget sih. Disiapin makan yang mungkin dia juga basicnya sebelumnya karena dia kerja dari kecil sampai besar ya. Mungkin karena pakai asisten juga dibantuin, tapi aku ngeliat di diri dia mau belajar. Di saat aku makan dia ngambilin, angkat piring Nyiapin. kotor, nyiapin semuanya. Dan itu aku sangat hargai karena banyak orang bilang waktu nikahin dia, oh nikahin orang nggak bisa masak Indomie mau makan batu gitu. Cuman Kamu nggak bisa masak Indomie? Sebenarnya dibilang nggak bisa masak Indomie tuh itu tuh cuman kayak lagi happy-happynya malam ini pertama. ini pendapat orang aja pas bilang itu. Ya aku bilang aku menikahi dia bukan terima dia, tapi aku menikahi dia mau mendidik dia gitu loh. Karena setelah menikah jadi apa dia itu tanggung jawab aku. Jadi kalau misalnya setelah menikah dia tetap nggak bisa masak, aku yang salah. Tapi alhamdulillah justru dia kayak setelah menikah dia banyak belajar akhirnya bisa ngelakuin semuanya gitu loh. Oh gitu. gitu. Iya, menikahi untuk mendidik dia. Mendidik. Didik aku dong, please. Kata Canda. Nah, kalau Re ada nggak yang asalnya nggak bisa, terus pas udah nikah jadi bisa? Misalnya kayak mungkin masang gas atau ngangkat galon bisa lah ya. Apa ya biasanya kalau Apa ya? suami apa ya? Benerin apaan rusak gitu atau apa? Semenjak nikah gitu. Pijit sih paling. Bisa masang gas nggak? Aku nggak bisa loh. Bisa. Yang gas 8 kilo apa 3 kilo? Semuanya bisa. Oh bisa? Ngegas juga bisa. Aku bisa, alhamdulillah karena basicnya aku dari SMA udah ngekos. Oh jadi udah Ngekos, bisa pas ya. di Jakarta juga merantau, pertama bareng Mas Wawan juga. Jadi alhamdulillah bisa, cuman paling hal-hal yang nggak biasa aku lakuin kayak sisirin rambut istri. Oh, Itu aku nggak pernah kan ngelakuin sebelumnya, bahkan ke mama pun nggak pernah, tapi pas pas menikah nikah bisa. bisa, bahkan aku belajar itu Nggak juga bisa mijit pahala kamu. gitu. Aku bisa mijit, tapi mungkin beda. Enggak, maksudnya beda apa ya? Bukan spesialis kali. Jadi ya udah asal mijit aja udah gitu. Kamu merah juga. Enggak, habis kamu diem sih. Iya, aku kayak salah ngomong. Dua-duanya merah, mukanya lihat deh. Sadar nggak? Ih, iya nggak sih? Dua-duanya mukanya merah. Ya ampun, gemes banget. Ya begitulah. Oke, ada nggak sih hal yang boleh di-share ke teman-teman nih, kebiasaan kalian masing-masing yang kalian aja baru tahu pas udah nikah? Misalnya, ternyata Ray tidurnya ngorok, atau misalnya apa yang mengganggu. Mungkin karena kita nggak pacaran, nggak kenal sebelum nikah, maksudnya nggak kenal banget. Jadi pas menikah emang udah tahu dia begitu. Oh, Nanti iya nggak sih, sih. karena kita nggak pacaran kan? Iya juga sih. Belum kali ya, karena mungkin menikahnya juga masih baru kan 7 bulan, jadi aku belum lihat-lihat kayak misalkan dia ngorok yang gimana gitu nggak pernah, terus kayak ngiler yang gimana juga nggak pernah, jadi nggak tahu, belum lihat gitu. Oke. Mungkin kalau ada perubahan kayak sifat asli mulai keluar. Ya, lebih ke situ. Jadi kayak sepakat kita sepakat nih, entah berapa lama hari pernikahan kita, kalau misalnya tiba-tiba ada yang beda itu bukan berubah ya. Bedain berubah sama sifat asli keluar. Oh iya sih. Karena takutnya kalau udah mindsetnya berubah pasti kayak udah nggak kayak dulu nih, udah beda Iya sih, gitu kan. iya sih. Padahal manusia emang ada fase di mana dia bakal nunjukin sifat aslinya dia. Nah gimana cara kita saling terima aja kayak gitu. Iya sih. Udah mulai keluar sifat aslinya. Seperti apa tuh kalau boleh tahu? Boleh tahu nggak? Gimana sayang? Apa ya? Dia ternyata kayak minta banget dimanja. Ya Allah. Tapi itu wajar sih. Laki-laki yang nggak mau manjain perempuan itu bukan laki-laki namanya. Karena emang udah kodratnya perempuan manja. Ya. Tapi halal dulu ya. Halal dulu. ya. Halal dulu. Aduh. Nah, Ray, hal yang paling bikin kamu cinta banget sama Dinda tuh apa yang kayak aduh, cewek gue sayang banget lagi gitu.
gue nggak salah nih milih dia jadi istri? Apa? Semuanya sih, Eh, semuanya cara dia. karena dikira itu ini loh yang Aduh aku gugup ya kenapa? Udah deh, udah suami istri juga masih aja dan nervous. Apa ya dong? Jawab dong. Yep, cara berpikirnya dia, cara dia mau belajar, cara dia memperlakukan keluarga itu balik lagi. Apalagi kemarin baru pulang kampung, terus kayak dia menyesuaikan dengan keluarga, menurut aku tuh nggak gampang. Anak perempuan masuk ke keluarga orang, ibaratkan masuk kandang kambing harus ikut mbek juga. Tapi aku ngelihat dia kayak ngelakuin dengan sepenuh hati, bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan sebelumnya belum pernah dia lakuin di rumah. Di rumah aku dia lakuin itu dengan ikhlas. Hal-hal seperti itu yang bikin aku tambah sayang sama dia sih. Apalagi sekarang udah alhamdulillah dapat rezeki dari Allah cepet juga. Udah apapun harus dipertimbangkan ya. Mungkin dulu kalau diposesifin sama orang tua kayak bawel nih orang tua gitu. Cuman sekarang akhirnya ngerasain belum keluar worried-nya udah ada. Akhirnya mengerti ya. Kayak anak perempuan nggak mau dikasih pacaran kayak gitu-gitu loh. Keluar malam udah worried duluan dari sekarang. Jadi ya itulah hidup. Yang penting kita mau belajar sih. Betul. Nah, Dinda sendiri, hal atau kelakuan Ray apa yang bikin kamu jatuh hati terus setiap harinya? Apa? Selain perhatiannya apa? Aku maksudnya dari sini aku aja kan baru pertama kali ketemu mereka kan. Aku lihat kayak ini banget. Biasanya tuh kalau cowok tuh yang kayak ya udah ya ini bini gue ya ini pacar gue udah gitu. Ini tuh dia kayak nggak lepas-lepas tatapannya dari Dinda. Tiap ngomong apa tuh kayak iya dipegang gini kan. Selain itunya coba ada nggak sih kira-kira? Kalau cewek digituin udah pasti melting kan. Kalau aku tuh Ray tuh ngelihat Ray tuh selalu positive thinking sama orang sih. Selalu begitu. Jadi aku ngeliatnya kayak oh bisa jadi panutan karena zaman sekarang ya maksudnya ketemu sama cowok mungkin pas masih pacaran atau pas masih mengenal tuh ya lo ya udah manis-manis baik-baik aja gitu. Tapi selama 7 bulan ini alhamdulillah maksudnya masih sama, nggak cuman ke aku, nggak cuman ke keluargaku tapi ke orang-orang sekitar juga. Itu sih yang menurutku. Berarti emang oh nih orang tuh emang ya udah positif aja terus gitu ya. Jadi itu reasonnya. Kayak kamu. Nah, denger-denger nih kalian abis ngerilis single baru. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu cerita kalian pertama kali berkarir di industri hiburan ini. Gimana? Ceritain dong satu-satu. Mau siapa duluan? Kamu dulu? Kamu aja. Sweet deh. Dapat. Kamu dulu udah sweet aja. Aku tuh dari 2016. Oh, kamu 2016. 2016 pas lulus sekolah tuh jadi aku dulu waktu SMA tuh bener-bener udah di titik yang malu kalau ngebebanin orang tua. Jadi kayak aku pernah tulis quotes, sekolah adalah salah satu cara menuju kesuksesan. Aku nggak sadar tuh, kayak cuma nulis gitu doang. Sampai akhirnya aku mau kuliah nggak jadi, langsung ke Jakarta ditawarin produser Mas Wawan. Nyanyi, terus udah mulai berkarir dari situ, mulai dari nol lagi karena waktu itu aku duo sama ada Ahmad Megantara. Itu kita bikin grup 2 musik. Akhirnya dia juga sibuk di acting, aku solo dan aku bangun karir pelan-pelan sampai akhirnya sekarang kayak ke flashback dengan iniku sendiri, quotes yang pernah aku tulis. Kalau sekolah itu bukan satu-satunya cara tapi salah satu. Tapi akhirnya karena emang banyak sudut pandang baik tentang sekolah itu emang harus ya. Apalagi laki-laki bakal jadi contoh buat anak. Alhamdulillah aku karirnya udah jalan sekarang, kuliahnya juga jalan sekarang. Oh, masih jalan berarti? Masih alhamdulillah online. Oke, jurusan? Manajemen. Oh, manajemen. Sebelumnya aku lulus di itu loh, di Jogja tuh hubungan internasional. Jalur prestasi doang. Tapi nggak diterusin karena udah terlanjur diinin sama produser buat ke Jakarta. Oh, oke. Nah, kalau Dinda tuh gimana ceritanya bisa masuk di industri hiburan ini? Jadi kalau aku tuh awal mulanya 2007 kali ya, 2007 kelas 6 SD. Itu abangku duluan sih sebenarnya. Abangku ketemu sama produser, dia lagi beli sarapan pagi, beli nasi uduk waktu itu. Terus ketemu produser, dia diajak syuting, aku diajak untuk nganterin dia sama mamah juga kan. Ternyata aku dilirik, dari situ kayak awal mulanya aku ngerasain masuk TV gitu kan. Sampai akhirnya cuman masuk TV sekali doang, habis itu kan Acara apa tuh waktu itu?
cuman kayak FTV doang gitu, terus aku kayak cuman lewat figuran doang gitu loh kayak. Tapi yang di close up doang, yang di close up gitu, jadi kayak walaupun Lumayan figuran lah tapi figuran. lumayan lah gitu, muka Lumayan. nongol dikit gitu kan. Udah dari situ ternyata memang nggak mudah untuk bisa di entertain. Aku casting sana sini, aku merintis lah dari awal, naik angkot turun angkot, terus sampai akhirnya sama mama tuh sempat nggak disetujuin sama keluarga gitu kan, sama keluarga dari papa, terus dari mama juga ada yang nggak setuju juga gitu. Terus kita bener-bener sampai akhirnya beli motor gitu, bener-bener pokoknya tanpa fasilitas apapun, akhirnya ngumpulin pelan-pelan berdua sama mama dari ujung ke ujung, pagi ke pagi. Dari yang temen tuh pada nggak, ada yang sirik-sirikan, sikut-sikutan itu kan pasti ada kan ya, namanya dunia pekerjaan kan, sampai akhirnya bisa kesini gitu. Itu panjang banget sih kalau harus diceritain. Tapi emang passionnya pengen jadi artis atau entertainer atau apapun itu, emang kamu pengen di depan layar gitu, maksudnya ada passion itu kah? Iya, aku pengen berkarya sih Oh, sebenarnya. Pengen berkarya, cuman karena memang tadi kalau misalkan disuruh milih, aku pengen film, aku pengen karakter-karakter yang bagus, yang psikopat. Pokoknya pengen coba semua karakter gitu. Cuman kan karena memang keterbatasan, terus kayak nggak mungkin aku harus cobain semua karakter juga, apalagi sekarang aku berhijab, akhirnya kayak aku mulai memilah-milih dan lebih ke tujuan hidupnya aja sekarang apa, misalkan membahagiakan sekelilingku, kayak gitu sih, lebih ke situ. Oke. Berarti emang bener ya, soalnya aku juga kayak sempat mikir gitu, kayak buah dari kesabaran itu selalu ada hasilnya. Kayak tadi kalian tuh lagi benerin klipon ya, kalau nggak salah ke toilet. Aku di sini udah sama tim aku ngobrol, terus kayak lucu juga Ta'aruf ya, cocok, terus kayaknya happy couple segala macem, terus kayak enaknya bisa nemuin jodoh cepet gitu kan. Terus kayak aku nyeletuk ke asisten aku, kayak aku bilang nggak apa-apa, aku sabar aja dulu sekarang. Nanti pasti sabar ini membuahkan hasil dari Allah gitu. Amin. Siapa tahu abis dari sini kan? Tiba-tiba ada yang taruhin Anya ya nggak? Iya, kita nggak tahu kan? Mungkin ini adalah salah satu hidayah kan, juga bisa jadi kan. Hal-hal kecil tuh, asal kita ngulik aja terus. Iya, menginspirasi. Makanya Dadan nanya mulu gue. Oke. Taruhin aja. Pengen bahas single baru kalian nih. Nah, kan judulnya Ku Yakin Kan Bahagia Aku ya. yakin bahagia. Oke. Lagunya nyeritain tentang apa? Inspirasinya dari mana? Sebenarnya lagu ini bukan aku yang ciptain, tapi maksud dari lagu ini tuh relate banget sama hubungan aku ke keluarga, dia ke aku, dia ke keluarga juga. Di sini tuh kayak kadang tuh hubungan, apalagi kalau public figure ya, banyak banget omongan kiri kanan muka belakang yang kadang kalau misalnya kita nggak bijak kita suka ke bawah gitu loh. Iya, emang. Dan aku ngerasa the best power itu dari dalam. Kalau kita dari dalam udah begini, mau sekuat apapun dari luar itu sabode teuing kalau orang Sunda bilang kan. Makanya lagu ini kayak seperti kayak aku sama dia berkomunikasi untuk saling menguatkan, kayak ku yakin kau dikirim Tuhan untukku untuk bahagiakanku selamanya. Oke. gitu. Dan nggak cuman itu juga, tapi kehadiran Kehadiran ini Dede. Bu Hati juga Ya Allah. gitu. Kalau gitu berarti boleh gak sih aku dengar lagunya gitu? Ya. Tuh. Ku yakin kau dikirim Tuhan untukku, untuk bahagiakanku selamanya. Hanya ada kita yang saling menjaga, cinta takkan pernah berakhir. Aduh. Ku yakin kita kan bahagia. Aku sirik tingkat tinggi nih, sirik buat. Lebih sirik daripada ngelihat apa gitu, kayak ih cewek cantik banget. Wah, ini aku siriknya udah kelebihan pas tadi si Ray nyanyi megang tangan sama megang perut. Berarti sekarang ada dua sayangnya gitu kan. Ini lucu banget. Sekarang tuh kalau aku bilang ke dia I love you, biasanya kan aku misalnya kayak dia bilang aku I love you gitu kan. Aku harus balas I love you more. Tapi sekarang udah enggak, kayak I love you both gitu. Oh iya bener, I love you. Dia juga kayak both. aku kayak we love you ayah gitu. Aduh. Ada dua orang. Ayah, mana ayah? Oke, sekarang aku mau bacain Q&A yang udah
tanya tadi di Instagram aku. Pertanyaan pertama, ini aku juga kepo sih sebenarnya. Kapan pertama kali first kiss? Nah, berarti kan ta'aruf nih kan. Terus habis itu nikah nih, ijab kabul. First kiss-nya tuh ketika malam, di malam pertama atau kayak pas udah ijab kabul udah balik langsung first kiss atau gimana? Ini lucu, tapi aku kepo gitu. Kalau orang taruh berarti first kiss-nya tuh kapan? Kita nikah di 10 Juli jam berapa Oh kan? jam, pakai jam nih, oke. Seru. Kita akad nikah tuh di jam 9 pagi ya mulainya 10 lah. First kiss kita di kayak tanggal yang sama ya? Masa besokannya sih? Tanggal yang sama Pasti kan nggak sabar di gitu. jam 6:30 kalau nggak salah ya. Wis Isya. Abis Isya. Kamu ingat? Oh, abis Isya. Abis Isya. Lagi di mana itu? Ya udah di kamar. Oh, udah selesai semua acara ya? Udah. Selesai. Oke. Udah selesai mandi semua. Dia yang mandi yang masih pakai handuk yang cepet-cepet lari Iya, tutup pintu kamar maksudnya mandi tok pasti, gitu. Pasti masih kayak canggung malu gitu kan? Banget. Gila, gue nggak pernah ini. Tapi kayak sekarang udah suami gue lagi. Gimana? Gitu kan? Buka, Dinda buka. Iya, kenapa? Mau ganti baju. Iya, buka Masih aja nggak malu. apa-apa. Enggak ah. Enggak, tapi jam 7 keluar terus cium gitu ya. Kayak ya udahlah ya suami gue Terus gitu kayak yang kan. buka laci daleman kan yang dia masih risih gitu ngeliat daleman gue. Iya. Apaan sih ini? Oh gitu ya. Tidur-tiduran tuh masih yang di pojok sana, aku juga pojok sini yang ini aku mulainya gimana ngobrolnya ya? Yang masih iya nih. Jadi kita kayak scroll sosial media tapi nggak tahu scroll apa, cuma scroll. Salting. Berarti mulai suasana bisa cair tuh udah beberapa hari kemudian atau di malam itu juga akhirnya udah bisa cair suasana gitu. Kayaknya tiba-tiba kayak petir terus hilang gitu deh. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa, bebas karena halal ya. Nggak hilaf sih, berarti nggak hilaf kan? Nggak hilang, Nggak hilaf. itu pahala cuy. Pahala. Iya. Oke. Ih, kamu Nah, terus nih pertanyaan kedua. Kapan pertama kali Ray dan Dinda manggil sayang dan ide siapa panggilan sayang tersebut duluan? Nah kan lu nikah nih kan jam 9 pagi. Aku kamu oke lah udah aku kamu. Tapi kayak sayang apakah seminggu kemudian atau apa atau kayak ada timbul-timbul sayang di mana atau kayak apa? Kayaknya ngalir itu ya. Cuman jujur Berapa lama? nggak inget juga. nggak inget aku. ya. Sebulan mungkin ya. Sebulan udah. Oh mulai. lama ya berarti sebulan ya? Soalnya aku tuh Masa enggak ya, 2 minggu gitu kali ya. Aku tuh geli banget sampai manggil sayang. Gitu? Kayak sebelum itu pacaran sayang. Oh gitu? Gimana gitu ya kan. Mending manggil nama atau manggil nama misalnya kayak ini Dinda, mending Din kayak dihalus-halusin gitu. Cuman sama dia tuh ngalir aja udah sayang yang Ya udah istri juga sih. udah lupa gitu. Ngalir gitu. Tapi yang duluan siapa inget nggak? enggak. Aku aja nggak apa-apa. Oh kamu. Biar aman. Oke. Nah, ini boleh jawab boleh nggak jawab atau kita nanti bisa ganti pertanyaannya. Mantan Kak Ray ada berapa sih? Mantan aku itu ada apa ya? Mantan yang dihitung dan yang tidak dihitung. Aduh, Yang dianggap dan tidak dianggap sayang. kayaknya masih dikit sih di bawah 10. Itu dikit kan ya? Banyak. Oh banyak. Aku juga di bawah 10 sih, tapi sama netizen dibilangnya banyak. Padahal dikit ya. Iya. Kita kan hidup bertahun-tahun, 1 tahun tuh udah berapa hari gitu kan. Soalnya aku nggak pernah pacaran lebih dari 8 bulan. Oh gitu. Nggak Kenapa? pernah. Ya itu, karena mungkin kita sama Nggak apa ya, cocok. gampang bosenan. Oh, kamu sama gampang kita. bosen. Oh. Cuma di dia tuh kayak nggak pernah bosen yang bener-bener dibikin jatuh cinta terus. Next. Siapa yang paling cemburuan? Aku deh. Jadi cemburuan gitu, maksudnya kayak cemburuan dalam hal kayak mungkin dia akan kerja dengan siapa, atau dia ngobrol sama siapa, atau dia terlalu friendly sama siapa, atau sekedar mungkin dia suka main sosmed nge-like-likein foto siapa, atau DM atau komen itu cemburunya dari segi kayak gimana coba? Suara hati istri. Gimana? Aku tuh cemburuan dari sebelum menikah aja tuh aku udah kasih tau dia aku memang orangnya kayak gini. Scorpio tuh cemburuan, posesif gitu. Oh gitu ya? Gitu. Pengetahuan nih. Terus? Cuman pas sama dia, karena mungkin dia nge-treat akunya juga spesial banget kali ya. Jadi kayak
cemburu-cemburu yang aku khawatirin tuh nggak terlalu separah yang aku ini takutin gitu loh, separah yang aku bayangin gitu. Jadi ya cemburunya masih yang batas wajar gitu, kayak misalkan. Berarti karena kamu merasa dia bisa memposisikan diri sama cewek-cewek lain juga gitu ya. Gitu. Terus kayak tanpa disuruh nih, misalkan di sosmed aja nih ya, tanpa disuruh dia udah nge-mute teman-teman cewek yang menurut dia udah mungkin dari pakaian atau misalkan dari pernah dekat sama dia atau apa, supaya akunya nggak ada mikir gimana-gimana. Tapi itu inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri. Oh, jadi nggak disuruh ya? Nggak disuruh, jadi emang inisiatifnya dia. Jadi aku juga kadang-kadang kalau mau cemburu juga bingung juga gitu. Aku cemburu gimana ya gitu. Iya, kalau orang udah tahu diri, kitanya juga jadi nggak enak mau cemburu apa ngelarang gitu ya. Cuman ada aja misalkan kayak apa ya yang pernah cemburu gitu. Ayo spill. Apa ya, kayak kadang kayak ngobrol mungkin, terus kayak salah sebut nama. Oh ya, mungkin salah sebut nama yang sampai berkali-kali itu baru yang Bukan salah manggil nama dia ya, bukan sih, kayak kita nyebutin nama temen yang mungkin hampir sama dengan nama mantan kayak gitu, terus kayak gitu. salah. Dan itu kan sebenarnya kan itu lata doang ya. Oh gitu. Tapi ya bukan cemburunya juga nggak yang cemburu banget gitu, kayak diam baru kita obrolin baik-baik kayak gitu sih. Nggak yang gimana-gimana. Iya sih, dia mah pengertian banget orangnya. Kare, gimana cara bikin Kak Dinda senyum tiap hari? Kamu jujur, kamu selalu dibikin senyum tiap hari atau ada nyebelinnya kadang beberapa hari? Nyebelin pasti ada, cuman dia tuh selalu cari cara supaya mood aku baik. Oh gitu? Kayak misalkan Apa misalnya? Jimmy macam sih mana? Astagfirullah sayang. Jadi misalkan gini, kayak aku tuh lagi moodnya tuh tiba-tiba mood swing banget, bete gitu ya, tanpa sebab. Terus bisa aja tuh dia tiba-tiba gini, yang ini bagus banget Jemima Challenge itu loh, kamu tahu kan yang nyanyi yang gimana sih, ada yang tahu nggak sih? Oh oke. Dan izinkan aku. Oh iya tahu. Tuh memeluk asisten gue nyanyi itu setiap hari. Itu. Terus abis itu? nah terus dia bisa bilang gitu, ya coba kamu yang gitu. Terus aku kayak apaan sih nih orang gitu, tapi kayak ya udah coba iseng-iseng aja. Tuh kan kamu nafas aja udah bagus ya, kayak gitu kayak ada aja yang dia lakukan. Maksudnya ada aja cara-cara kecil. Cara-cara kecil dari bete sih. dia jadi ketawa gitu ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ketemu sama yang bisa ngubah suasana gitu sih. Tahu nggak aku kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena setelah menikah, aku tuh baru bener-bener ngerasain kenyamanan aku ada ketika dia nyaman. Jadi mau aku gimana, yang penting dia nyaman. Karena kalau di saat dia nggak nyaman, aku nggak nyaman juga. Iya emang. Jadi mengedepankan kenyamanan dia. Kalau berpasangan pasti begitu. Jadi aku berusaha untuk ya bikin sesuatu yang bikin dia ketawa gitulah. Satu pertanyaan lagi. Oh, ini ada orang kayaknya curhat nih, dia bilang gini. Tapi ini menurut kalian aja ya, kayak dia bilang mau ta'aruf sama yang beda agama gimana? Dari kami udah komitmen tapi nggak direstui. Dia mau ta'aruf tapi beda agama. Gimana ya? Udah komitmen tapi tidak direstui. Mungkin mereka sama-sama Bentar, ini sayang. butuh pengkajian juga nih. Ah. Ta'aruf beda agama tapi nggak direstuin. Tapi mereka udah komitmen. Mungkin maksudnya mereka udah sama-sama cinta tapi beda agama, terus mungkin mereka pengen langsung nikah aja ta'aruf tapi nggak direstuin ya karena beda agama. Mungkin begitu. Gimana ya? Berarti komitmen mereka di atas tidak ada persetujuan orang tua juga berarti. Iya dong, karena kan mungkin beda agama nggak disetujuin kan? Kalau untuk aku ya, Gimana tuh? kalau tidak disetujuin karena gini, dalam pernikahan itu paling penting itu menurutku restu orang tua sih. Iya ya, kayak dalam hal apapun sih restu. Iya. Orang tua sih nomor satu sih. Restu orang tua, dan kalau memang orang tua nggak setuju, ya coba yakinin dulu aja gitu sampai mereka benar-benar setuju. Dan kalau ternyata masih nggak setuju juga, ya udah serahin aja sama yang di atas. Mendingan lo perbaiki diri lo, sama-sama perbaiki diri. Kalau memang jodoh dia nggak akan kemana kok. Iya. Tapi ikhtiar aja dulu, siapa tahu ada hidayah atau lain sebagainya kan. Jadi Nggak pernah ada seagama yang gitu. tahu. Iya. Ya nggak ada yang pernah tahu Iya, ujungnya seperti apa, asal kayak mau niat sungguh-sungguh dan ya berdoa gitu. Iya sih, itu juga rumit sih. Doa sih, karena Kasian kan banget yang bisa dia ya. ngerubah takdir kan doa doang. Iya sih bener. Mungkin ntar salah satu ada yang pindah gitu ya. Pindah. Kalau mau bersatu seperti itu sih. Iya Karena kan, kalau misalnya satu-satunya kayak cara kan. bersatu di antara yang berbeda ya gak tahu, mungkin banyak juga udah terjadi kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi itu untuk ada di titik itu tidak mampu. Karena bakal menyatukan keluarga juga nih. Iya, Nikah aku kan juga bukan nggak cuma mampu 2 sih. orang. Iya betul. Iya, nggak juga menjudge itu salah, Iya. tapi kayak nggak mampu gitu.
kalau aku dan Ray dan Dinda ya nggak mampu ya. Nggak mampu Kalau ada di kita nggak mampu. kondisi itu. Runyam. Oke deh, thank you so much sudah Thank you. ngobrol-ngobrol. Makasih Ray, makasih Thank you, Dinda. Semoga sehat-sehat terus, semoga Amin. Ray nggak mual-mual lagi. Mungkin Semoga- anak kedua kali. Anak kedua. Satu dulu saya belum lahir. Semoga Dinda juga sama babynya sehat-sehat terus. Amin, ya Allah, amin. Lancar. Amin. Nah, jangan lupa guys nonton terus Tanya di channel Wow Entertainment. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, bye-bye. Nah, Tanya, tawa, canda, Anya. Anya.